Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang disusun oleh Ahmad Qasim, Faizatul Izza, Fidi Ari Ruslan, Huri Iftahatus, dan Syariat Wahyu Nur Rahman. Biografi Ki Hajar Dewantara. Raden Maswardi Suryaningrat atau biasa disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau berasal dari keluarga keturunan Keraton Yogyakarta. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Selain ajaran di bidang pendidikan, beliau meninggalkan pesan yang terdapat pada Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya, Jakarta. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tidak pernah mengkhianati tanah air dan bangsa. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorek kekayaan dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Belanda, Europits Leger School atau ILS. Beliau melanjutkan pendidikan kedokteran Bumiputra, Stovia. Masa muda dan awal karir Ki Hajar Dewantara. Saat beliau tidak bisa menamatkan pendidikannya dikarenakan sakit, beliau bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar, antara lain Sedia Tomo, Medan Java, The Express, dan lain sebagainya. Pada masanya, beliau tergolong penulis yang sangat handal. Tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik yang penuh dengan semangat anti penjajahan. Tidak hanya aktif di dunia jurnalis, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial, politik, salah satunya Budi Utomo. Pengasingan Ki Hajar Dewantara. Beliau juga mendirikan Indise Partai bersama dengan Dowes Dekker dan Jipto Mangunkusumo pada tahun 1912. Hal ini juga memicu reaksi kritis dari Ki Hajar Dewantara. Ia menuangkan kritik terhadap pemerintah Belanda lewat dua tulisan, yang artinya seandainya saya seorang Belanda, dan satu untuk semua, tetapi semua untuk satu. Tulisan pertamanya ini membuatnya ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Dowes Dekker dan Jipto Mangunkusumo memprotes hal ini. Akibatnya, 3 serangkai diasingkan ke Belanda. Setelah pengasingan dan membuat taman siswa. Selama berada di Belanda, Ki Hajar Dewantara menggunakan waktunya untuk belajar. Ia bahkan sempat memperoleh Europits Akta, sebuah ijazah dalam bidang pendidikan. Saat masa pembuangannya selesai, pada tahun 1918, beliau kembali ke Indonesia dengan tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922 dengan tujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan dalam rangka memperoleh kemerdekaan. Pengangkatan Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Beliau mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada dan dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhirnya di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Kini, meskipun Ki Hajar Dewantara telah wafat, namun generasi muda wajib meneruskan semangat perjuangannya. Bagaimana caranya? Ingatlah pesan-pesan beliau.
ing ngarsa sung telodo ing madya mangun karso tutwuri handayan. Artinya, di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Isi video ini rujukan dari www.kitab.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.